Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, sangat saya sangat antusias sekali dan semangat pagi. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya teman-teman semua? Oke. Ya, saya mau mendului dulu. Selamat tahun baru teman-teman, selamat tahun baru 2024, walaupun belum, baru nanti. Tapi saat momen ini yang baru saya bisa menyampaikannya, mumpung bisa menyampaikannya. Jadi ya, selamat tahun baru, selamat menjalankan tahun 2025 dengan lebih keren lagi, lebih setil lagi. Oke. Ya, sekarang saya waktunya mau tutup buku. Saya sudah tutup buku selama setahun ini dan saya sekarang mau rekap semua. Saya mau perlihatkan ke teman-teman hasil tandingan saya selama setahun ini. Selama saya sharing charting di YouTube, di video YouTube, saya akan sharing charting dari awal. Sebelum tujuan saya dulu berkomitmen untuk share ke teman-teman, ya sebenarnya saya ingin mengedukasi teman-teman dengan cara tidak langsung. Mengedukasi dengan cara tidak langsung gimana ya? Ya, mengedukasi secara tidak langsung. Saya tidak pernah ngomong trading itu bla 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 bla, tapi saya ingin menunjukkan ini saya melakukan strategi dari pertama sampai akhir tutup buku. Saya melakukan satu strategi, saya melakukan satu rule, satu sistem yang saya lakukan, dan saya bagikan ke teman-teman biar teman-teman bisa lihat setup saya. Teman-teman bisa lihat setup saya yang loss, banyak loss, setup saya yang profit dengan risk reward rasio 1:2 baik. So teman-teman, agak berisik. Terus saya melakukan dengan konsisten, hasilnya balance saya berkembang atau meningkat. Walaupun dalam perjalanannya pasti ada loss, ya itu pasti akan loss, tapi kita mengomongin probabilitasnya selama ini. Nah, dan di rule saya ini yang saya bagikan ke teman-teman, yaitu adalah rule yang konservatif, beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya saya tidak share ke teman-teman. Saya sedikit agresif. Kenapa saya menjalankan rule ini konservatif? Karena saya ingin teman-teman tuh tahu basicnya dulu. Mau agresif, mau konservatif, tapi caranya teman-teman lakukan sama terus-menerus, ya nanti dampaknya itu akan di probabilitasnya gitu loh, tidak di mana-mana, tapi dampaknya di probabilitasnya. Saya selama share, saya membagikan rule basicnya. Kenapa ya? Karena biar teman-teman yang baru dan mengikuti itu bisa lebih mudah memahaminya, dan saat menghadapi loss, kalau agresif kan kemungkinan sering menghadapi loss beruntun teman-teman. Jadi biar teman-teman itu yang baru tidak nyesek, biar teman-teman tahu tuh loh basicnya seperti ini. Teman-teman pakai basic aja seperti ini selama setahun, probabilitasnya hasilnya akan baik-baik saja, bahkan profit gitu loh. Apalagi teman-teman nanti bisa lebih agresif. Kalau agresif kan teman-teman lebih bisa meningkatkan skillnya lagi gitu. Nah itu makanya setahun ini saya memakai risk 2%. Kenapa? Ya biar mengimbangi pendapatan presentasi saya di tahun-tahun berikutnya. Takutnya saya lebih konservatif kan lebih menurun, nanti pendapatannya lebih menurun, jadi saya naikkan 2% biar mengimbangi penghasilan saya di tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi masalah presentasi, sekali lagi saya ingin bilang teman-teman, jangan tingkatkan risiko, biarkan risiko dan profitnya itu berapa persen itu biarkan tetap. Kalau teman-teman sudah tahu, tingkatkan modal teman-teman saja. Jadi kalau teman-teman modalnya cukup dan ideal atau tinggi, itulah yang bisa membuat teman-teman mendapatkan penghasilan di forex itu
lebih tinggi, lebih gitu. 1% dari, ingat 1% dari 10 juta dan 1% dari 100 juta atau 1% dari 500 juta, 1% dari 1 miliar itu berbeda. Nah, tapi poinnya di sini teman-teman tahu dulu strateginya yang saya ajarkan ini, yang saya sharing ini, tahu dulu basicnya, tahu dulu setahun mendapatkan berapa. Jadi teman-teman tuh udah enak, udah tahu, udah bisa melakukan setahun ini, udah tahu probabilitasnya. Jadi kalau mau me-upkan model itu kan lebih enak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman bisa cek di Putar Lama Forex, di portofolio dan rencana trading. Nah, dan juga teman-teman bisa tonton, ini adalah video 11 bulan yang lalu, charting 28 tab analisa 1 Januari 2024. Teman-teman bisa nonton ini bersama-sama merubah mindset dan buktikan pada 2025. Saya buat ini di 1 tahun yang lalu dan terbukti pada akhir tahun ini saya mendapatkan profit dengan mindset yang benar dan strategi yang benar. Teman-teman bisa tonton itu di YouTube saya ini 11 bulan yang lalu. Oke, teman-teman, 11 bulan yang lalu saya sudah bilang ini. Lalu saya melanjutkan lalu charting sampai terakhir kemarin saya charting itu hasilnya sudah tercatat semua. Tapi kalau dari awal saya charting itu, saya membagikan charting itu saya mulai berbagi itu 2023 Agustus, teman-teman. Nah, 11 Agustus 2023 ini saya berbagikan sharing dan teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Sini ada hasilnya semua, before afternya sampai terakhir di bulan ini di risk 2% saya mendapatkan 6% di bulan ini. Jadi di bulan Desember saya mendapatkan 6% di risiko saya 2%, teman-teman. Kalau risiko 1% ya saya mendapatkan 3% di bulan ini. Di mantap, teman-teman bisa lihat. Lalu saya mau buka di Excel saya aja biar mudah. Bang. Oke, 2024. Nah, dan jujur teman-teman, tahun depan saya sudah mulai menurunkan risk saya 1% lagi. Kenapa? Karena saya akan jarang share charting lagi karena sudah cukup 1 tahun ini saya share. Saya sudah cukup membuktikan ke teman-teman kalau trading itu hanya butuh mindset dan psikologi dan konsistensi aja. Nah, saya akan jarang, tapi saya akan tiap hari tetap saya akan berbagi ke teman-teman. Saya akan berbagi apa yang saya tahu. Saya akan share ke teman-teman di setiap harinya. Dan juga di risk 2% saya sedikit mental saya agak terganggu, teman-teman. Agak sedikit tidak nyaman di 2%. Nah, inilah hasil tradingan saya banyak saat menghadapi loss seperti ini, teman. Agak loss seperti ini tuh saya sedikit melihatnya di akun saya agak tidak nyaman. Saya lebih nyaman ke 1%. Oke. Nah, kita lihat di sini saja. Nah, teman-teman bisa lihat di 2024 ini kan karena saya sangat konservatif karena tadi alasan saya untuk berbagi ke teman-teman dulu biar makanya saya di 2024 strategi konservatif di note sini untuk kebutuhan sharing. Resiko saya naikkan 2% untuk mengimbangi persentase pendapatan tahunan gitu. Teman-teman bisa lihat di sini di 2024 ini Januari saya mendapatkan 8% atau 8R. Ini yang risk 1/2, teman ya. Kalau risk 1%, jadi kan saya tinggal mengalihkan 2. Februari saya mendapatkan 2%, Maret saya break even point, April saya 14%, Mei break even point, Juni minus 2%, Juli 2%, Agustus 4%, September minus 3%, Oktober break even point, November saya minus 1%, Desember saya profit 3%. Dari data ini teman-teman bisa lihat kalau trading itu seperti ini, teman-teman. Inilah tadi yang kata teman-teman tuh, ini tadi yang sehat. Kenapa? Jumlah loss saya lebih sedikit, ya kan? Padahal teman-teman kalau lihat di 2004 loss, kalau teman-teman lihat tiap bulan saya mempunyai loss yang sangat banyak. Loss. Merah-merah ini terus, teman-teman. Apalagi September kemarin lossnya beruntun. Nah, November juga loss banyak, Desember juga banyak, ya kan?
lossnya juga banyak. Di sini teman-teman bisa lihat lossnya banyak sekali, tapi setelah kita di probabilitasnya kita hitung, sebenarnya kita profit. Juni saya hanya loss minus 2%, September minus 3%, November minus 1%. Itu kenapa teman-teman? Itulah yang menolong, strategi itu yang menolong adalah risk reward ratio dan money management. Itulah yang menolong kita menjadi profit. Poinnya di sini teman-teman, apapun strateginya, kalau teman-teman melakukan yang benar, risk rewardnya yang benar dan konsisten, ya hasilnya akan baik-baik saja teman-teman. Terbukti di data ini. Dan mantap, di tahun ini saya mendapatkan 27R total selama setahun ini. Jadi saya memakai risiko 2%, jadi tahun ini saya mendapatkan 54%, teman-teman. Tahun depan saya akan mengulangi 1%. Dan teman-teman kalau melihat, jadi kalau saya hitung dari berapa ini? 1 tahun yang lalu, ini tanggal 28 PR 11 Agustus 2023. Dari 11 Agustus 2023 sampai terakhir di kemarin, di Selasa 2024, itu totalnya hasilnya saya mendapatkan 49%, teman. Jadi dari awal saya charting sampai terakhir kemarin saya mendapatkan 49%. Itu di 1%. Kalau risk 2%, saya risk 2% ya dikalikan 2 aja. 49 kali 2 berapa tuh? 49 kali 2 49 kali 2. Nah, mendapatkan 98%. Apakah itu kan sangat dahsyat teman-teman. Kalau risknya 2% gitu loh. Tapi kan itu nanti tergantung kenyamanan teman-teman juga. Nah, jadi itu teman-teman, itulah hasil kita. Nah, di sini saya juga buat tabelnya. Total posisi saya di 2024 ada 104 posisi. Total win rate di TP1 itu adalah 10R atau 10%. Total win rate di 1/2 itu 27%. Total win rate 1/3 42%. Nah, di tahun depan kenapa saya ini lebih tinggi teman-teman. 1/3 lebih tinggi di 42%, tapi teman-teman kalau lihat di ini, teman-teman siap nggak mengalami loss seperti ini teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali konsekutif loss, ya kan? Terus ini loss banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lossnya banyak sekali, 1/3, ya kan? Teman-teman lihat, teman-teman tuh kuat nggak menahan seperti itu sampai hasilnya akhirnya. Padahal teman-teman kalau kuat dan melakukan itu terus menerus, ya kan, menahan loss itu, loss ya biarin, profit ya biarin, tetap melakukan dengan konsisten. Teman bisa lihat selama setahun itu 42% teman. Ini setahunnya dari posisi 1 Januari sampai Desember ya teman ya. Itu 42%. Nah, di sini teman-teman harusnya sudah terbuka mindsetnya, atau sudah terbuka pikirannya, udah terbuka akal sehatnya. Kalau teman-teman itu seperti ini toh ya masuk akal. Nah, 42% ini ya teman-teman mau dapat dari mana? Perusahaan-perusahaan gede atau perusahaan-perusahaan besar di luar sana juga setahun mendapatkan laba atau keuntungan juga tidak sampai di 42%. Di 27% aja tidak sampai gitu teman-teman. Seharusnya teman-teman harus paham itu. Nah, dari sini teman-teman kan bisa tahu, berarti saya di tahun ini aja kan misal 27%, berarti pendapatan rata-rata per bulan kan teman-teman mendapatkan 2%, ya kan? Pendapatan rata-ratanya kan mendapatkan 2%. Loss per tahun saya 6%, totalnya loss minus 6%, modal saya profitnya 27%, dan pendapatan rata per bulan saya adalah 2%, jadi 2,25 lah pendapatannya. 2%, anggapnya 2%, yang 0,25 itu saya potong buat spread, buat komisi broker dan lain-lain. Gitu. Jadi teman-teman di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa trading itu adalah sesungguhnya hanyalah masalah probabilitas, masalah konsistensi, dan masalah pengelolaan resiko. Hanya itu teman-teman. Teman-teman melakukan seperti itu, teman-teman akan menjadi trader yang baik, menjadi trader yang profitable, menjadi trading yang tidak harus mengalami margin call,
tapi semua itu butuh proses. Pelan-pelan dulu teman-teman gulung, saatnya kalau teman-teman tuh skillnya sudah oke, sudah konsisten, dan teman-teman sudah mempunyai modal yang cukup, ya teman-teman oke lah, gampang gitu loh. Ini teman-teman kalau modalnya aja 500 juta atau 300 juta itu berarti kan apa namanya, lebih enak gitu loh teman-teman, lebih ngitungnya. Teman-teman bisa hitung 2%-nya dari, sebentar saya lihat di kalkulator dulu. Kita lihat dulu bentar. Jadi trading itu proses teman-teman. Kalau teman-teman modalnya untuk angkatan itu untuk belajar itu jangan sedikit. Misalnya teman-teman modal 10 juta, ya teman-teman itu tidak usah berinvestasi terlalu tinggi. Teman-teman, itu kenapa saya selalu melihat angka persen bukan angka nominal, karena persen itu kita bisa, kalau kita melihat angka dari rupiahnya atau dolarnya itu akan sedikit mengganggu. Kalau persentase kan beda, persentase itu sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, misal teman-teman itu di tahun inilah, di tahun 2024, misal teman-teman itu mempunyai balance 300 juta ya kan, balance teman-teman 300 juta. Nah, pendapatan per bulan teman-teman itu akan mendapat sebesar 6 juta teman-teman. Kalau di sini kan berarti kan pendapatan rata-rata per bulan kan 2% ya kan, dari probabilitas teman-teman itu mendapatkan 6 juta. Nah, karena dari modal 300 juta teman-teman di tahun ini mendapatkan 81 juta teman-teman, selama setahun mendapatkan laba atau keuntungan teman-teman dari modal teman-teman 300 juta. Misal teman-teman gini, contohnya teman-teman nabung di bank, ngasih bank 300 juta spread atau deposito 300 juta deng. Nah, teman-teman deposito 300 juta, teman-teman akan mendapatkan laba selama setahunnya itu berapa persen dari bank. Tapi teman-teman tuh di rumah tidak ngapa-ngapain gitu, tidak usah ngapa-ngapain kan, nyantai. Berarti wajar kalau teman-teman itu mendapatkan lebih kecil. Nah, di sini saya menggambarkan teman-teman itu menabung di akun teman-teman 300 juta, tapi effort teman-teman tuh harus teman-teman kan harus mendapatkan labanya, mendapatkan bunganya. Beda dengan bank. Kalau bank kan kita tidak ngapa-ngapain. Ya, di sini kita mendapatkan bunganya itu dengan cara kita mentradingkan akun kita. Nah, mentradingkan akun kita dengan benar, dengan stabil, dengan konsisten. Nah, selama setahun teman-teman mendapatkan laba atau bunganya teman-teman hasilkan dari tradingan teman-teman selama 2024 itu mendapatkan 27% gitu loh. Dari modal kalian, teman-teman mendapatkan 81%. Nah, itu akan sangat lebih tinggi dari ketimbang bunga bank atau deposito bank gitu loh. Sampai sini ngerti teman-teman ya. Jadi kan seperti itu cara berpikirnya gitu loh. Kalau misal di tahun 2019 berarti dengan cara saya dengan saya bekerja di trading, karena saya ini di trading kan manual, kita harus trading untuk mendapatkan keuntungan. Saya mendapatkan 72% di dalam trading kita. Berarti kalau misal angkatan kita dari 300 juta dari 2019, nah kita sudah dapat 216 juta itu di tahun 2019 gitu loh. Jadi kan teman-teman harus melihat seperti itu. Teman-teman sudah melihat itu. Jadi di sini saya ingin memberikan teman-teman, mengasih tahu teman-teman kalau kita tidak tahu hasilnya selama setahun seperti apa, tapi dari data kita udah menunjukkan seperti itu. Saya mendapat 27% lebih kecil dari yang di atas itu, karena itu tadi teman-teman. Alasan saya seperti yang saya jelaskan di awal video ini, karena saya sharing charting dan banyak yang lihat, jadi saya ingin memakai yang lebih mudah dimengerti ke teman-teman dulu aja gitu loh.
Nah, makanya saya menaikkan ke 2% untuk mengimbangi persentase. Jadi kan saya dapat 42%, setidaknya saya lebih tinggi dari tahun kemarin. Tanpa ke 1%, saya sekarang udah 42% gitu loh. Nah, itu tulisan kayak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara berpikirnya, cara mindsetnya. Nah, oke. Dan saya mau bilang ke teman-teman, selamat bergabung teman-teman yang mengikuti sinyal saya gratis selama 1 tahun di tahun 2025. Mari kita bekerja sama, mari kita mengarungi lautan trading ini bersama-sama lagi selama 1 tahun. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal di tahun 2026. Jadi mari kita mengarungi lautan trading selama setahun dari tahun 2025 sampai 2026. Kita lihat hasilnya lagi selama setahun ke depan. Oke, inilah hasil tradingan saya teman-teman. Ini hasil tradingan saya dan semoga ini membuat mindset teman-teman terbuka, mindset teman-teman itu baik, mindset teman-teman itu bagus. Bisa teman-teman bisa menerima, oh ternyata seperti ini ya, trading itu seperti ini, trading itu harus membutuhkan kerja keras, harus membutuhkan komitmen yang tinggi. Dan kalau teman-teman sudah mendapatkan itu, saya jamin teman-teman akan survive di industri ini dan bisa kaya di industri ini, bisa cukup lah. Trading itu bisa membuat teman-teman itu berkecukupan, bisa cukup mencukupi kehidupan teman-teman atau kebutuhan teman-teman. Oke, saya tidak ada kata-kata lagi selain gimana cara untuk memastikan ya teman-teman. Saya sudah mencoba untuk membuktikan dengan cara saya sharing charting selama 1 tahun ini ke teman-teman dengan loss dan profit yang saya share, dan teman-teman juga tahu hasilnya. Saya sudah tidak tahu lagi caranya seperti apa untuk membuktikannya. Semoga teman-teman di sini bisa menerima, dan sampai ketemu untuk teman-teman yang mengikuti sinyal di 2025. Sampai ketemu tahun 2025, dan sekali lagi selamat tahun baru 2024-2025. Kita ketemu lagi, kita tutup buku lagi tahun 2026. Terima kasih teman-teman dan bye-bye.